Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jikriswana dengan NIM 42232500017. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu pengolahan titik. Nah, untuk materi kita kali ini yaitu adalah tentang image enhancement dan pengolahan titik atau point processing. Untuk tujuan kita kali ini adalah untuk image enhancement pada citra dengan point processing. Nah, langsung saja kita kepada materinya. Apa itu image enhancement? Image enhancement adalah proses memanipulasi atau peningkatan kualitas citra agar hasilnya dapat lebih baik dari citra awal untuk aplikasi tertentu. Nah, kriteria baiknya itu tergantung pada aplikasi dan problem secara visual maupun secara otomatis. Nah, misalkan saja pada metode yang cukup menggunakan metode yang cukup berguna untuk menyempurnakan citra sinar X. Nah, namun mungkin bukan pendekatan yang terbaik untuk peningkatan kualitas citra satelit yang diambil dalam pita inframerah spektrum elektromagnet. Nah, langsung saja kepada kategori image enhancement. Nah, untuk image enhancement tersendiri punya dua kategori yaitu spatial domain dan frekuensi domain. Untuk spatial domain sendiri terdiri dari point processing dan mass processing. Dan untuk frekuensi domain itu terdiri dari next lecture. Nah, langsung saja kita ke pembahasan point processing. Point processing merupakan operasi yang paling sederhana, namun juga operasi pengolahan citra digital yang paling sering digunakan. Nah, untuk prinsip point processing yaitu sebuah pixel pada citra dimasukkan proses dan hasilnya disimpan pada posisi yang sama pada citra keluaran. Nah, katakanlah kita memiliki citra masukan awal fxy dan ingin melakukan manipulasi yang menghasilkan gambar yang berbeda di gxy. Nah, pemrosesan titik didefinisikan selama operasi untuk menghitung nilai baru pixel gxy. Berdasarkan nilai pixel pada posisi yang sama di fxy. Dengan menggunakan operasi dalam point processing tidak melihat nilai-nilai tetangga pixel di fxy. Nah, untuk prinsipnya sendiri kita terletak pada contoh gambar di bawah ini yaitu gambar 2. Nah, kita lihat di sini input image fxy dioperasikan ke output image gxy. Nah, seperti yang kita ketahui tadi dia untuk gambarnya itu dilakukan manipulasi gambar yaitu di dari pemrosesan fx itu kita manipulasi lah artinya atau mau mengoperasikannya ke output yaitu gxy. Nah, untuk contoh-contoh point processingnya sendiri terdiri dari tree holding, image negatif, image contrast, operasi aritmatika yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan citra, perkalian atau pembagian dua buah citra, perkalian atau pembagian citra dengan skalar. Operasi boolean, operasi geometrik, nah juga termasuk translasi, rotasi, penskalan, dilatasi, distorsi, dan image morphing. Nah, sekarang kita membahas tentang thresholding. Untuk thresholding sendiri merupakan teknik pengolahan citra berbasis pixel atau point processing yang banyak digunakan untuk segmentasi, yaitu dengan cara memberikan satu nilai mungkin putih jika nilainya lebih besar dari nilai ambang batas threshold. Dan juga memberikan nilai lain yang itu mungkin hitam kebalikan dari putih jika pixel lebih kecil dari ambang batas. Segmentasi adalah pemisahan objek dari latar belakang citra atau image background. Nah, untuk jenis operasi thresholdnya seperti pada gambar berikut ini. Untuk value thresholdingnya level seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini, yaitu garisnya menaik, menurun, dan menaik lagi. Dan seterusnya untuk thresholding binary, mereka juga sama, tetapi untuk dalam bentuk pendekatan yang berbeda. Nah, ada beberapa juga yang memiliki inputnya itu thresholding binary dan transit. Jadi kita masih memperhatikan ya bahwa mereka memiliki inverter. Nah, untuk program OpenCV-nya sendiri yang biasa digunakan dalam CP2 threshold yaitu seperti pada tabel berikut ini. Mungkin teman-teman jika ingin melihatnya lebih jelas bisa pause videonya. Nah, untuk argumen pertama biasanya digunakan adalah gambar sumber dengan gambar
mode gambarnya itu akan menjadi grayscale. Nah, argumen kedua dalam nilai threshold yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai pixel. Artinya dia mengidentifikasi dulu setelah melihat gambar pertamanya itu. Apakah dia bisa diubah atau tidak. Nah, untuk argumen ketiga adalah Maxwell memiliki nilai yang diberikan jika nilai pixel lebih dari atau terkadang kurang dari nilai threshold. Nah, gambar dari hasil operasi thresholding akan disimpan pada trace 1. Dan untuk OpenCV menyediakan gaya thresholding yang berbeda dan ditentukan oleh parameter keempat dari fungsi tersebut. Nah, untuk jenis OpenCV-nya itu antara lain sebagai berikut ini. Mulai dari trace binary in, dan lain sebagainya. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada tabel di sampingnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang image contrast. Nah, kontras menyatakan sebaran tentang lightness dan gelap darkness di dalam sebuah gambar. Citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Nah, pada citra dengan kontras yang baik, komposisi gelap atau terang tersebar secara merata. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa jika komposisinya kontrasnya itu rendah, maka salah satu dari kontras terang atau gelapnya, dia akan menutupi sebagian besar dari salah satunya. Nah, jika kontrasnya itu baik, maka dia akan seimbang, yaitu setengah putih dan setengah gelap. Nah, operasi aritmatika. Brightness and contrast citra dapat dikendalikan oleh operasi aritmatika. Operasi aritmatika meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan membagi-bagi nilai pixel dalam beberapa nilai konstan. Nah, untuk fungsinya itu dapat dilihat pada contoh di bawah ini, yaitu addition constant, yaitu menambah brightness-nya, ini decrease brightness untuk mengurangi, multiplication brightness ini untuk mengalihkannya, dan juga division by contrast ini untuk membagikannya. Dan selanjutnya jenis boolean, operasi boolean. Nah, untuk jenis operasi boolean ini sebenarnya sudah dibahas pada praktikum 2. Jadi teman-teman mungkin bisa mencari dari video-video sebelumnya atau sumber-sumber lainnya. Baik, lanjut ke operasi geometri. Dimulai dari scaling. Scaling adalah untuk mengubah ukuran gambar lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk pada OpenCV dapat dilakukan untuk memanggil fungsi CP resize. Nah, untuk kodenya sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan untuk keluaran output inputnya juga dapat dilihat ya di bawah tabelnya itu SRC citra input, DSC citra keluaran, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang rumusnya, itu teman-teman dapat mengklik link berikut ini yang akan saya bagikan di deskripsi saya nanti. Nah, jika teman-teman sudah mengkliknya, akan diarahkan pada tab seperti berikut ini. Nah, sinilah kita bisa melihat interpolation flag-nya. Dan untuk penjelasannya juga dapat dilihat pada di sebelah interpolation-nya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa interpolation. Mulai dari interpolation nearest, mulai dari nearest, linear, cubic, area, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita kembali ke materi kita. Translation. Translation adalah pergeseran lokasi objek. Untuk melakukan translasi citra dapat digunakan matriks transformasi seperti gambar berikut ini atau rumus. Nah, M sama dengan 1, 0, TX 0, 1, T. Translation. Nah, translation adalah pergeseran lokasi objek. Untuk melakukan translasi citra dapat menggunakan matriks transformasi sebagai berikut ini yang bisa teman-teman lihat. Dan untuk outputnya sendiri, keluarannya yang programnya pada OpenCV seperti biasa kita letakkan pada tabel. Dan jika teman-teman ingin melihat, bisa di-pause videonya. Rotation gambar pada sudut theta dicapai oleh matriks transformasi bentuk. Nah, tetapi untuk OpenCV-nya menyediakan rotasi berskala dengan pusat rotasi dapat disesuaikan sehingga Anda dapat memutar lokasi di manapun yang Anda inginkan.
Nah, untuk transformasi matriks yang dimodifikasi bisa dilihat pada rumus berikut di bawah ini, dan untuk rotasi originalnya bisa dilihat pada contoh di atasnya. Baik, kita lanjut saja ke bagian menu latihan kita. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan citra pada gradien JPG dan melakukan thresholding terhadap citra tersebut. Menggunakan 5 tipe trace edge, yaitu trace binary, trace inv sampai trace to zero in inv. Nah, untuk kodenya sendiri dapat dilihat pada contoh kode berikut ini. Jadi teman-teman dapat mengkopinya atau mempauskan videonya untuk mengkopikan video tersebut. Nah, untuk keluarannya sendiri bisa dilihat pada contoh berikut ini. Ini gambar aslinya atau original image. Dan jika bentuk binary seperti ini, untuk binary invertnya seperti ini, perbedaannya adalah untuk binary dia atasnya masih hitam mengikuti gambar original, dan untuk binary invertnya dia membalikkannya, yaitu dengan putih di atas, hitam di bawah. Transnya ini hampir sama, tetapi untuk bagian bawahnya dia lebih pekat untuk putihnya, dan untuk zero masih sama seperti gambar aslinya ya, tetapi untuk gambar atasnya dia akan dibuat hitam pekat. Nah, untuk Dedore invertnya dia hampir sama, tetapi dia mengambil bagian atasnya. Nah, yang kedua, buatlah program dengan menggunakan OpenCV Python untuk transformasi citra digital. Nah, citra yang digunakan adalah untuk foto salah satu tokoh kemerdekaan, ya sudah tahu ya, yaitu Jenderal Sudirman yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, untuk operasi yang kita harus lakukan adalah geometry resize, translasi, dan rotasi terhadap citra tersebut. Nah, untuk kodenya sendiri dapat dilihat pada contoh berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang terletak pada penjelasan kita sebelumnya, yaitu materi latihan 1. Nah, awal-awal di sini kita mengimpor si P2-nya dan NumPy-nya. Setelah itu kita membaca gambar dalam mode grayscale-nya. Nah, di sini saya mengambil gambarnya itu dari Google Drive saya. Makanya untuk jalurnya itu seperti ini. Kita mengambil dari Drive, My Drive, baru folder yang kita buat untuk menyimpan gambarnya, itu di sini saya menggunakan nama Citra Digital, dan di sini kita menggunakan nama dari file yang kita buat. Nah, di sini kita menerapkan berbagai jenis thresholding-nya. Di sini kita buat 1 sampai 5 untuk jenis thresholding-nya. Dan di sini kita menyiapkan judul untuk gambar-gambar yang ditampilkan. Nanti jadi untuk keluaran input gambarnya, dia akan memiliki nama pada gambar thresholding-nya. Nah, di sini kita menampilkan gambar, dan di sini PLD show-nya kita untuk menampilkan seluruh hasilnya. Dan jika dijalankan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, bisa dilihat untuk setiap gambarnya dia memiliki nama di atasnya untuk menjadi pembeda. Nah, untuk gambarnya sendiri akan mengikuti gambar yang Anda berikan. Nah, di sini untuk gambar yang saya berikan yaitu gambarnya mungkin lebih panjang persegi panjang ke atas, dan juga untuk bagian putihnya lebih banyak menutupi bagian putih ya. Makanya hasil untuk binary-nya bagian hitamnya lebih sedikit, dan inverter binary-nya juga bagian putihnya lebih sedikit. Dikarenakan untuk hasil original image-nya dia gambar hitamnya memang aslinya lebih sedikit. Begitu juga dan untuk trans to zero dan to zero invert, dia mengikuti dari gambar originalnya walaupun sudah diubah. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi nomor 2-nya, yaitu tentang gambar Jenderal Sudirman. Nah, di sini kita akan meresize gambar tersebut, mentranslasinya, dan merotasinya. Nah, seperti biasa kita mengimpor RCP2 dan NumPy, membaca gambar. Nah, di sini kita jika kode kadang tidak terlihat error, kita bisa menggunakan if is none, atau ini fungsinya biasanya digunakan untuk melihat gambar yang ada di tempat yang kita sediakan atau tidak.
Nah, di sini kita menggunakan raw calls image shape untuk mendapatkan gambar ukuran dari gambar aslinya. Nah, pada kode selanjutnya kita melakukan resize pada gambar. Setelah di resize kita melakukan translasi pada gambarnya, yaitu menggeser 100 pixel ke kanan dan 50 pixel ke bawah untuk mentranslasinya. Nah, untuk merotasinya, selanjutnya kita merotasi gambar tersebut sebanyak, ya saya rasa cukup 45 derajat saja. Dan untuk hasilnya kita tampilkan lagi di output bawahnya. Dan untuk kode bawahnya kita adalah untuk keluaran menampilkan gambar dengan CP2 IMSO. Nah, untuk kode terakhir ini adalah menunggu input dari penggunanya. Nah, begini. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari gambar Jenderal Sudirman itu sangat besar. Dan jika teman-teman ingin melihat bagaimana gambar ukuran asli dari gambar tersebut, yaitu seperti berikut ini. Nah, sangat berbeda jauh kan? Dikarenakan untuk outputnya sendiri kita keluarkan, yaitu dia 2 kali lebih besar dari gambar aslinya. Dan untuk translasinya dia seperti ini, dia terlihat seperti terpotong sebelah. Dan untuk rotasinya dia, ya seperti yang ketahui, dia jadi mereng. Nah, baik, saya minta maaf jika ada salah perkataan ataupun perbuatan yang saya rasa kurang pantas saya tunjukkan dalam video ini. Saya minta maaf. Dan saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.